kita akan menyinkronkan antara raga dengan jiwa. Kalau sudah sinkron, kita bisa membelah dengan tenaga dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam, Salam Sejahtera, Namo Buddhaya. Selamat malam sahabat alam rasa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan kami sahabat alam rasa ya. Ini lagi kumpul-kumpul, lagi santai, ibaratnya kayak gitu. Seperti yang Anda lihat, kami sedang santai lah begitu. Jadi mungkin waktunya Ramadan, jadi bulan puasa kita nggak syuting ke tempat-tempat yang lain dulu ya, jadi kita masih libur dulu, jadi santai, intinya santai. Sebetulnya gini sahabat Ramneso, pada malam hari ini sebetulnya ada bagian kecil mungkin atau pengetahuan yang kurang saya ketahui tentang mata batin atau cara membuka mata batin. Mungkin ini atau cara membuka mata batin ini coba kita tanya ke Mas Yusuf. Mungkin beliau lebih paham tentang hal ini. Jadi kita sharing dan kita belajar bareng lah intinya gitu. Mas Yusuf ini tanya ya, jadi cara membuka mata batin tuh sebetulnya seperti apa ya? Maksudnya kan kebanyakan kan mata batin membuka mata batin kan banyak itu ya, kayak di mana-mana kayak kata-kata itu kan gak asing kalau itu maksudnya gimana sih Mas Yusuf? Kan begini Mas ya, kan setiap manusia memiliki batin tersendiri-sendiri, dan apabila mata batin dan batin manusia mempunyai mata, yang dikatakan batin kan bisa merasakan, seperti mata bisa melihat, dan dijulukilah mata batin, begitu Mas. Lewat perasaan batin manusia, kan pasti begini, batin saya di sana ada begini, begitu misalnya. Bagaimana cara untuk memekakan perasaan batin manusia yang dimaksud membuka mata batin supaya mengetahui segalanya? Ya. Jadi gini Mas, dengan cara apa? Maksudnya apakah membuka mata batin itu kan ada istilahnya kayak apa itu? Kayak apakah membelah raga? Apa seperti itu? Gimana? Iya, mulainya prosesnya begitu. Yang tahap pertama itu membelah raga. Dan cara membelah raga itu pun bukan raga dibelah sama pisau, bukan. Tapi membelah raganya melalui energi tenaga dalam. Jadi yang dibelah antara raga, antara jiwa, sukma dan jiwa, itu yang raganya dibuka, yang keluarkan jiwanya. Kan ada di dalam tubuh manusia semua kan Mas. Kalau kita membelah sama pisau, mati orangnya. Begitu. Caranya yaitu seperti itu. Tapi membelahnya, sahabat alam rasa membelahnya pakai tenaga dalam. Begitu. Berarti kan kalau maaf Mas, jadi kalau cara membelah raga itu menggunakan tenaga dalam, apakah orang yang seperti apa maksudnya yang sekiranya bisa membelah, melakukan hal seperti ini loh maksudnya, yang seperti itu? Ya, orang yang sudah menguasai tentang tenaga dalam dan dia bisa melancarkan tenaga dalam untuk membuat bagaimanapun caranya dia memproses tenaga dalam bisa menjadi seperti itu caranya. Kalau dia sudah bisa mengelola tenaga dalam, jadi dia bisa mengolah untuk membelah itu otomatis. Apa ya semua orang bisa dibelah Mas? Kan semua orang mempunyai batin Mas, jadinya semua orang bisa. Tapi kebanyakan kalau batin sudah dibuka, kalau sudah ditutup, itu sulit untuk hilangnya. Jadi satu kali terbuka tetap terbuka, biasanya seperti itu. Bedanya kalau orang itu ada juga yang bisa ditutup, ada juga yang nggak bisa ditutup, seperti itu mata batin. Ada persyaratannya Mas?
Persyaratannya ya ada, juga bisa nggak ada, tergantung Contohnya dari seperti apa, keyakinan. persyaratan Persyaratan untuk membuka mata batin, untuk orang itu sendiri untuk yang dibuka, Oh, iya. apa yang membuka. untuk orang yang dibuka. Untuk orang yang dibuka, persyaratannya nomor 1, kita tirakat. Yakin. Puasa Mas. Yakin ya. Ya, nomor 1 yakin kan, niat kan sudah. Nomor 2 kan kita tirakat. Kita tirakat untuk apa? Untuk raganya kita ini biar siap dibuka, supaya bisa diisi dengan tenaga dalam tadi, begitu. Kita tirakat, misal kayak puasa atau lelaku bagaimana, ya intinya tirakat itu seperti apa? Kan banyak macam. Saya ambil satu kata, tirakat. Seperti itu, Mas. Dari keturunan juga bisa kali ya. Oh, ada juga begini, manusia itu begini. Ini menurut pengertian saya ya, Bapak monggo. Ada juga seperti ini, ada juga yang dari lahir sudah terbuka mata batin, itu bisa dari keturunan, bisa karena dahulunya leluhurnya itu pemilik sudah memiliki tentang mata batin dan diturunkan kepada cucunya atau anaknya, begitu. Jadinya bisa itu apa, kan ada kayak indera keenam, indigo, seperti itu kan maksudnya. Dia kan mempunyai mata batin sudah terbuka kan, jadinya raga itu sudah sinkron dengan energi dalam, tenaga atau energi, begitu. Itu sudah terbelah raganya, seperti itu mata batin. Monggo ada pertanyaan, kalau monggo teman-teman semuanya kalau ada yang ditanyakan silakan. Itu ada tahap-tahapan apa enggak? Ada. Nggak sekali langsung buka ini langsung bisa, nggak bisa kalau itu. Kalau mata batin satu kali buka bread begini ya, itu nggak langsung kelihatan semua gitu, nggak sebenarnya. Kalau di TV kan langsung kelihatan begitu, itu enggak, ada prosesnya semua itu. Kalau langsung kalau langsung shred begini ya, kelihatan semua, bisa gila orang itu. Oh iya, Kan kaget langsung lihat makhluk semuanya kan, begitu. Kan pasti pengenalan proses dari proses. proses itu ya. Kalau itu langsung dibuka begini ya, terus langsung bisa melihat, enggak ada itu. Berarti gini Mas Yusuf ya, berarti setiap manusia itu sebenarnya punya ya, Setiap manusia mempunyai mata batin. tapi tergantung dari mana tadi itu tadi ya, Manusianya dari manusia sendiri. mengasah tentang kebatinannya, begitu. Jadi kalau kita ingin membuka mata batin kita ya, kita ya itu tadi melalui tirakat, itu kan sudah dikatakan mengasah kebatinan ya Mas. Misal begini, walaupun kita tersakiti, misal begitu, tersakiti hati gitu loh, sama gurau nggak apa-apa, Kayak galau ibaratnya. galau. Iya, gimana maksudnya? Itu ya kan kita sama saja halnya dengan puasa, tirakat, menahan rasa sakit di dalam hati, itu kan sama saja, dan timbulnya kan kebatinan kan. Oh, Berarti gini Mas ya, antara raga sama jiwa itu harus sinkron ya? iya, maka dari itu kalau kita tirakat, kita akan menyinkronkan antara raga dengan jiwa. Kalau sudah sinkron, kita bisa membelah dengan tenaga dalam tadi. Kalau belum sinkron, misal keyakinannya kurang sama yang membuka, itu pun nggak jadi. Sobung. Sobung. Iya, sobung. Sobung bahasa Maduranya sama dalam rasa sombung. Sombung. Intinya tergantung dari niat kita Iya. ya, masing-masing kita. Dari niat nomor 1, yang kedua kalau ingin memang benar-benar itu harus tirakat, dan tahap-tahapnya itu ntar prosesnya berjalan dengan sendiri. Misal kalau udah mengetahui, bahkan pertama pun kan masih terhalang dengan halusinasi, imajinasi, masih seperti itu kan, nggak mungkin langsung real, nggak ada. Kecuali bawaan lahir pun nggak bisa langsung real, bawaan lahir itu tetap. Oh, ya, jadi ada semuanya itu gini maksud saya Mas. Jadi ada orang yang kita ceritakan tadi ya,
ada orang yang dari keturunan, Mm-mm. ada orang yang langsung dari nasnya mungkin Mm-mm. gitu ya. Begitu. Ada yang itu tadi Iya. yang Tapi walaupun punya tapi Heeh. masih belum mengasah tetap. belum bisa mengasah gitu ya. Mm-mm. Ya kayak akan ada kata dinas sudah bisa lihat itu pun nggak langsung real, nggak bisa, soalnya tetap semua ada proses, ya kan. Intinya kalau menurut saya itu gini Mas Yusuf ya. Heeh. Kadang kalau Anda berbicara gitu kayak nggak mungkin itu. Intinya mungkin kita tetap kembali gitu ya. Heeh. Mungkin awake dhewe menungso awake dhewe Iya, iki kan, kayak soalnya gitu loh. begitu. Ya, maka ibaratnya maka itu ya. dari itu saya bilang Iya, iya, tidak iya. mungkin, karena kita itu kan semua manusia, dan manusia itu kan semua itu kan sama, nggak ada bedanya, Iya, iya, Mas. ya kan. Iya. Apakah ada cara lain Mas Yusuf tentang kayak langsung dibuka secara batin itu apa dengan baca-bacaan atau gimana tentang gimana maksudnya syarat itu? Lewat Filsafat bacaan itu. juga ada, sama aja kan. Lewat bacaan kita kan membaca itu kan sama saja membentuk energi. Bacaan semua kan mengandung energi kan. Kalau nggak ada energi kita nggak bisa baca, ya apa enggak. Iya. Maksudnya gini Mas Yusuf. Jadi kita kalau belajar sendiri kan takutnya Iya, bahayanya itu. Kalau menurut zaman gimana itu? Kalau menurut saya kalau ingin membuka mata batin ya jangan sendiri, soalnya menghadapi halusinasi, imajinasi dan yang lain-lain itu Oh, kita belum bisa membedakan. belum bisa Harus ada membedakan. yang membimbing ya. Mm-mm. Jadi harus hati-hati sangat, soalnya kalau nggak bisa ya itu tadi bisa gila. Iya. Gila karena apa? Benturan antara halusinasi dengan kenyataan. Kebanyakan manusia yang ingin belajar membuka mata batin itu 75% itu bisa gagal karena itu. Ini menurut saya, tapi menurut pengertian saya. Kalau orang lain kan pasti ada beda versi, ada begini begitu. Iya, iya. Bahayanya itu mata batin. Dan kalau mata batin sudah dibuka, lihat di Amerika sana juga bisa, serius ini. Iya, iya, iya. Mas, waktu dibelah itu sakit apa enggak? Macam-macam mas, ada yang sakit, ada yang nggak kerasa, ada yang cuman merinding, ada yang dingin, ada yang panas, macam-macam. Itu tergantung orangnya apa gimana mas? Tergantung tenaga dalamnya. Oh bukan orangnya sendiri. Mm-mm. Kalau kita membukanya sangat dalam itu bisa sakit. Kalau cuman sekedar digoreskan atau sedang itu rasa dingin, macam-macam. Jadi itu Soalnya efeknya seperti efeknya. Kalau nggak ngefek kan itu. mana Iya, iya. mana bukannya. Nah, iku mah sobung. Sobung. Lagi. Ngotot sobung ya Mas Odi ini, sahabat Alam Rasa, sahabat Alam Rasa. Gak yakin ya. Monggo Iya. teman-teman yang mau tanya monggo silakan. Kalau yang Tentang ini. ingin belajar mata batin juga bisa main ke Padepokan Alam Rasa ya. guyon. Mboten apa monggo nambah dulur sahabat Alam Rasa. Sarang-sarang belajar kan sami mawon nah, manungsone belajar bareng-bareng. Manusia ini butuh belajar Mas Yusuf. Nggih. Butuh banyak belajar sebetulnya. Alamat ya sudah tertulis di YouTube, IG juga ada, Facebook juga ada, Twitter juga ada. Sahabat Alam Rasa kalau main ke Padepokan Alam Rasa monggo, di sini juga ya belajar bareng tentang, intinya begini loh, mencari kata benar kan nggak ada yang sudah mengetahui tentang kata itu yang paling sebenarnya yang mana. Tujuannya itu sama itu sahabat Alam Rasa. Ya sambil bergurau menambah saudara begitu loh. Iya toh Mas. Enak kalau banyak saudara. Silakan teman-teman monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Kalau ada yang kurang jelas monggo silakan. Guyu aja itu. Bang Mar monggo silakan. Apa, Mas? Bang Mar, biasanya tanya paling epic ini pertanyaannya Bang Umar ini. Gini mas ya, Hmm. untuk masalah membuka mata batin itu semuanya itu kan bisa ya, Hmm. dalam artian manusia lah ya. Ya, Apa setiap agama itu caranya beda mas? kan manusia kan berbeda-beda, jadi macam-macam versi. Kan saya sudah bilang tadi.
tergantung versinya manusia itu melalui lewat bacaan atau lewat tenaga dalam, kan semuanya mengandung energi. Yang pentingnya dibuat membelah itu, tenaga dalam kan sama saja dengan energi. Berarti ada Begitu. caranya sendiri-sendiri Mas ya? Tergantung manusianya yang membuka. Enggak, yang saya maksud itu untuk agama ini, untuk agama ini. Bukan begitu, tergantung dari manusianya yang membuka. Bahkan satu agama kan beda keyakinan, ya kan? Makanya saya bilang dari manusia sendiri itu bagaimana caranya, versinya yang didapatkan. Tidak bisa disatu arahkan. Pendapat orang kan berbeda-beda, Mas. Ya, Keyakinannya juga berbeda-beda. kalau sudah terbuka ya juga bisa kesurupan juga. Itu mesti Mas ya? Pasti dah. Kan kita sudah terbuka raga kita. Berarti kita kalau sudah terbuka apa? Maksudnya kita terbelah ya, Mm-mm. yang mata-batinnya. Itu berarti kita menyerap energi itu. Iya, langsung menyerap energi alam. Dan kita pun cahaya di tubuh kita kan, manusia kan saya buka kemarin dari diciptakan dari apa kan sudah saya jelaskan kan. Itu menurut pengertian saya, tapi begitu. Udah jelas ya tentang mata batin, Mas. Sudah. Ini saya jelaskan jelentre kan yang paling bagus ini. Terima kasih banyak Mas Yusuf ya atas penjelasannya Mas Yusuf ya. Iya. Terima kasih banyak. Mungkin ya ini tadi kita yang apa ya, belajar bareng-bareng. Sama-sama. Saya pun juga belajar terus. Lah iya, belajar bareng-bareng intinya gitu. Karena kan ilmu kan nggak bisa habis. Iya. Jadi saya belajar terus. Iya. Terima kasih Mas Yusuf. Ini, Mas, Sama-sama. ada satu lagi Oh, ada pertanyaan. satu pernyataan. Mm-mm. Setelah dibuka kan ya Mas ya, Mm-mm. itu supaya menutup itu apa dari orangnya, apa yang membuka? Tergantung orangnya. Kalau ingin ditutup bisa ditutupkan orang yang membuka. Ya juga bisa ditutupkan orang lain. Tergantung orangnya ingin ditutup apa enggak. Kalau ditutup sendiri Ya nggak bisa. Dan karena kan saya kan sudah bilang kalau sudah ditutup belum tentu tutup 100%. Soalnya kan sudah terlanjur dibuka. Kayak emas terkena pisau, ada bekasnya enggak? Pasti ada kan? Seperti itu. Sudah Sudah. jelas. Monggo teman-teman, sudah jelas semuanya. Sudah, Mas. Ada pertanyaan lagi, monggo. Ada pertanyaan, monggo. Sudah. Ada. Wah, sudah Re. Jadi seperti itu sahabat Lamroso ya, apa yang ditanyakan teman-teman atau yang dijelaskan oleh Mas Yusuf tentang mata batin. Intinya manusia sebenarnya mempunyai mata batin, tergantung jiwa. Menurut saya tergantung jiwa yang meyakini dan tergantung kita yang mengasah. Itu mata hati punya 70 kali kebenaran daripada indera penglihatan. Intinya kita hanyalah manusia biasa, tidak tahu arti dari kebenaran sejati. Yang tahu arti dari kebenaran sejati hanyalah alam dan sang pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, Salam, salam sejahtera, Namo Buddhaya, selamat malam.